Oke, hai semua, kembali lagi sama aku. Oke, jadi di sini sekarang aku mau ngambil tema, apakah kamu akan menikah di tahun 2020 ini? Oke, jadi karena beberapa dari kalian itu nge-request ini, jadi aku bakal pick a card tentang ini. Oke, jadi aku bakal pakai yang ini. Oh iya, aku ingetin lagi karena ini general reading, jadi mungkin gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap ini sebagian besar dari kalian ini bakal resonate sama ramalan ini. Dan aku ingetin lagi karena ini general reading, jadi bisa ramalnya itu bisa vice versa. Terus juga kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, usahain jangan di skip, oke? Biar energi kalian bisa masuk ke readingan ini dan lebih resonate. Oke, kita langsung aja. Apakah kamu akan menikah di tahun 2020 ini? Sorry ya kalau ribut, itu ada tetangga yang lagi ngebangun apa ngapain sih, nggak tahu aku. Udah pokoknya kedengaran nggak sih suaraku? Atas bisa. Oh my god. Oke. Jadi ini file 1, file 2 dan file 3. Untuk file 1 ada Indigo Crystal Children. Indigo and Crystal Children. Oke. Yang nomor 2 yaitu ada Chakra Clearing. File 2. Dan file 3 ada Beloved One. Oke, jadi kalian bisa pilih dari file 1, file 2, dan file 3. Kalau kalian butuh waktu lebih untuk memilih, kalian bisa pause video ini. Oke? Nih, kelihatan nggak sih? File 1, file 2, dan file 3. Oke, kita langsung aja ke file 1. File 1. Indigo and Crystal Children. You have a bond with children. In a particular, you can help children who are sensitive. Oke, jadi buat kalian yang pilih file nomor 1, aku rasa kalian yang memilih file 1 ini mungkin ada yang memiliki kemampuan indigo, oke? Indigo, atau emang kalian itu kayak menyukai anak-anak. Jadi di sini kalian itu diminta untuk membantu anak-anak yang memiliki kelebihan seperti anak yang indigo atau crystal children. Jadi crystal childrennya tuh sebenarnya anak-anak yang memiliki kemampuan. Jadi dia bisa juga tarot reader, bisa juga bisa mengerti energi. Biasanya anak crystal childrennya ini anak yang cantik atau ganteng, rupawan, terus juga anak yang memiliki kelebihan di bidang akademiknya, terus juga logikanya itu lebih, atau biasanya menggunakan logika seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya dia berpenampilan menarik dan orang-orang sekitarnya tuh tertarik dengan dia seperti itu. Oke, jadi kalau indigo tuh kan ya seperti yang kita tahu, orang yang six sense, bisa mengetahui, ada yang bisa mengetahui masa depan, bisa mengetahui juga hal-hal yang akan terjadi itu masa depan juga, bisa memprediksi juga, dan ya bisa melihat atau berkomunikasi dengan makhluk yang tidak terlihat seperti itu. Jadi kalian diminta untuk menolongnya, atau kalian itu merupakan
orang indigo atau crystal children ini. Oke? Karena dengan kalian menolong mereka itu kalian sama dengan kayak membuka juga abundance, membuka jalan untuk kebaikan dan juga menolong diri kalian sendiri. Oke, kita langsung aja ke tarotnya. Aku ingetin lagi, ini general reading, jadi mungkin gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate. Dan ini juga bisa vice versa. Terus kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kartu kayak gini, usahain buat ditonton, jangan di skip, biar energi kalian bisa masuk ke dalam readingan ini, oke? Biar lebih resonate. Oke. Tunggu. Oke, kita langsung aja. Apakah kamu akan menikah di tahun 2020 ini untuk yang memilih file nomor 1? Apakah kalian akan menikah di tahun 2020 ini untuk yang memilih file nomor 1? Ada Ace of Cups. Ada Ace of Cups. What else? Six of Wands. Eight of Wands. Ada the Star. What else about this? Who picked file number 1? Ada the High Priestess. Oke, jadi ini sama ya, cocok sama gini ya. Lalu ada Five of Swords, Four of Pentacles. What else? Lagi Judgment. Eight of Cups. Page of Swords. Ace of Swords. Oh, jatuh. Ada Death. Two of Pentacles and Nine of Wands. Kelihatan nggak sih? Berantakan semua. Oke. Jadi gini, buat kalian yang pilih file nomor 1, aku rasa kalian ini akan ada sesuatu yang baru, ada new beginning kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang akan hadir, yang akan mengisi hati kalian. Kayak aku rasa yang milih file ini kayak ada juga yang kayak udah lama jomblo, jadi kayak ya udahlah, ada ya ada, enggak ya udah kayak gitu. Kayak kalian udah pasrah kayak gitu ya. Tapi nanti ada Ace of Swords dan juga Ace of Pentacles. Jadi bakal ada sesuatu yang dimulai, dimana kayak awalnya yang cups kalian itu, perasaan kalian tuh benar-benar kosong, nggak ada yang isi atau apapun itu. Tapi tiba-tiba langsung kayak jer gitu, kayak langsung benar-benar terisi penuh, bahkan sampai meluap-luap, oke, perasaannya. Jadi bakal ada orang yang kayak tiba-tiba itu bakal ngisi hati kalian dan memberikan kalian kebahagiaan kayak gitu, memenuhin keinginan kalian, karena di sini emang ada sesuatu yang baru yang akan terjadi kayak gitu. Di sini datangnya itu cepat, sehingga kalian diharapin untuk nggak ragu dalam apa sih namanya, mengambil tindakan ini ya. Jadi orang yang datang ini ciri-cirinya itu kayak dia tuh rupawan, orang yang tampan atau cantik, orang yang terpandang di sekitarnya,
kayak dikagumi mungkin banyak orang ataupun dilihat oleh banyak orang kayak gitu, karena ya seperti yang aku bilang dia ini rupawan, tampangnya tuh rupawan. Ada beberapa juga yang bisa ini orang terkenal, terkenal di lingkungannya karena ya penampilannya itu emang menarik. Terus juga ini bisa kamu atau dia itu the high priestess, jadi orang yang memiliki intuisi yang super tajam, lalu juga kalian itu peka terhadap sekitar, memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan kalian bisa menyeimbangkan antara pikiran-pikiran negatif itu dan juga negatif. Ini bisa kalian atau pasangan kalian. Ya, ada juga yang orang ini merupakan orang yang indigo atau crystal children. Karena kayak yang tadi aku bilang, kalau crystal children di sini kan orang yang terpandang, biasanya itu juga tampan dan juga cantik. Terus juga dia memiliki kelebihan di akademiknya atau non akademis. Pokoknya dia itu orang yang menarik di sekitar orang. Karena itu ada kartu The Star sebagai indikator bahwa ini benar kayak gitu. Lalu juga ada The High Priestess. Jadi dia bisa juga indigo, orang yang karena di sini kan dia kayak megang sesuatu. Terus di sini ada bulan, jadi ada banyak rahasia yang dia tutupin. Jadi karena dia mungkin indigo, jadi nggak semuanya tuh dia keluarin kayak gitu. Karena kemampuan-kemampuan, tapi dia tahu kapan dia harus memberitahukannya, kapan dia harus memberikan penjelasan dan tidak seperti itu. Ya, dia orang yang super intuitif. Jadi kalian nggak usah bohong-bohong sama dia, karena dia sebenarnya udah tahu, tapi mungkin dia kayak bertanya, tapi kalau kalian bohong dia tahu kalau kalian itu bohong gitu kayak ya. Dan dia ini karena di sini ada tirai, di belakangnya tuh ada tirai kayak gitu. Jadi nggak semua apa yang dia perlihatkan sama kalian itu belum tentu itu diri dia yang sebenarnya, karena ini banyak lapisan dan ada juga bulan, itu melambangkan secret, oke? Terus di sini ada apa sih namanya, ada dua tiang. Jadi dia tuh benar-benar memiliki prinsip dan juga memiliki pelindung kayak gitu. Dia dilindungi karena dia memiliki kelebihan itu. Ini bisa jadi vice versa. Bisa kalian yang sudah melihat orang ini, kalau misalnya nonton ini Love Feminine, mungkin orang ini sudah melihat kamu dari jauh, karena seperti yang aku bilang dia itu adalah memiliki intuisi yang tajam, dan bisa kadang ada juga beberapa yang bisa mengetahui masa depan kayak gitu. Jadi dia udah tahu kamu tuh kayak gimana, kelebihan kamu, potensi kamu ke depannya kayak gimana. Jadi dia sudah melihat kamu dari jauh gitu. Tapi kalau yang misalnya nonton ini adalah maskulin, bisa jadi kalian yang sudah mengamati orang ini dari jauh seperti itu. Karena dia ini intuitive person, jadi kayak, dan juga mungkin dia kayak ada mempunyai trauma atau ketakutan tersendiri tentang percintaan. Jadi dia itu menahan hatinya dan ada sesuatu yang dia pikirin kayak gitu. Dia memeluk erat-erat hatinya karena dia takut untuk dilukai kayak gitu. Tapi nanti akan ada keadilan, akan ada judgment, hasil karmanya akan hadir, akan ada anugerah yang datang sehingga menyadarkan dia bahwa oke, dia harus melangkah maju kayak gitu, atau kalian harus melangkah maju untuk mengambil aksi karena orang ini merupakan orang yang tepat kayak gitu. Bakal ada sesuatu yang diakhiri, akan ada perubahan dari suatu kejadian itu, bakal ada new beginning, awal yang baru, masa transisi kayak gitu, sehingga kalian bisa menjadi orang yang lebih seimbang ya. Orang ini juga aku lihat dia tuh orang yang benar-benar memiliki prinsip. Di sini kan dia memiliki prinsip yang dia pegang teguh. Di sini juga memiliki prinsip yang dia pegang teguh, dimana emang dia bawa prinsip ini kemanapun dia pergi. Oke, dia juga orang yang terpandang, dihormatin, dan juga dia tuh orang yang sukses. Kalau untuk dengan temanya kan, apakah kalian akan menikah di tahun 2020 ini? Kalau untuk file nomor 1 aku rasa belum ya, belum. Tahun 2020 ini belum. Mungkin nggak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku lihat untuk yang pilih file nomor 1 belum. Kalian
nggak belum nikah di tahun 2020 ini, karena yang aku rasain, karena ini banyak awalan yang akan dimulai. Jadi kalian mungkin baru kenal sama orang ini di tahun ini, di pertengahan tahun juga, atau baru-baru ini. Jadi enggak secepat itu, ditambah lagi orang ini banyak sesuatu yang dia pikirin dan dia tutupin, belum benar-benar dia terbuka sama kamu. Tapi saat orang ini sudah yakin dan percaya sama kamu dan mau terbuka sama kamu, oke, jadi bakal banyak hal mereka nggak bakal nutupin. Tapi seterbukanya mereka nggak bakal benar-benar membuka sampai kosong gitu sama kalian, nggak. Tapi aku rasa pertemuan kalian ini tuh kayak cerminan gitu, karena ini ada the star, di sini ada air itu kan bening, jadi kalian kayak bercermin gitu sama mereka. Cuma di sini ada dua ya, jadi salah satunya itu merupakan orang yang famous yang sudah mengalami awakening, sudah memiliki kelebihan di bidang spiritual, sedangkan yang lainnya itu masih dalam proses, ada yang belum awakening juga ada, kayak gitu. Jadi aku rasa untuk tahun 2020 ini kalian tidak akan menikah, belum menikah seperti itu. Karena yang awalnya kalian kosong tiba-tiba terisi. Jadi kalian butuh waktu juga untuk saling mengenal satu sama lain. Karena orang ini benar-benar, atau kalian itu masih banyak yang ditutupi kayak gitu. Apalagi yang harus ketahui tentang orang ini? Jadi ada the Fool. Ada the Fool, lalu ada Eight of Wands, Seven of Wands maksudnya, dan ada Queen of Swords. Jadi orang ini tuh dia tuh masih pingin untuk mencari kebebasannya, masih ingin mencoba banyak hal, masih ingin jalan-jalan, dan dia ini benar-benar orang yang berprinsip. Ada sesuatu yang benar-benar dia pegang teguh. Karena di sini ada Six of Wands, ada Nine of Wands, ada Seven of Wands. Jadi benar-benar ada sesuatu yang dia pegang, ada prinsip yang dia pegang, kepercayaan yang dia pegang, yang benar-benar harus dia laksanain, dan dia sedang berjuang. Selain dia banyak sesuatu yang ingin dia coba, kayak traveling ke tempat-tempat dan melakukan banyak hal, karena dia itu masih pingin bebas. Terus juga dia itu masih ada sesuatu yang dia perjuangin. Bisa itu dia masih fokus sama karir, terus juga tentang pengembangan spiritualnya, intuitifnya, mempertajam intuitifnya. Karena orang ini aku lihat orang yang benar-benar, ini sini kan ada sword dan juga sword. Jadi orang ini benar-benar pikirannya tuh tajam. Di sini juga ada Queen of Swords. Jadi dia tuh memiliki pikiran yang tajam. Dia tuh orang yang kreatif, kritis kayak gitu. Kadang juga bisa perkataannya tuh kayak nyelekit, menusuk kayak gitu. Tapi dia orang yang tegas. Jadi kalau misalnya dia udah yakin sama kamu, dia bakal ngelindungin kamu, dia bakal ngasih tahu kamu sesuatu yang mungkin gak dia kasih tahu ke sembarang orang kayak gitu. Terus juga di sini dia itu orang yang pekerja keras, rupawan, karirnya juga bagus, dia orang yang terpandang, dihormati. Dia akan berusaha, kalau dia udah yakin sama kamu, dia bakal berusaha buat ngasih yang terbaik buat kamu, sehingga kamu kayak awalnya kosong bakal kayak meluap-luap. Orang ini yang selama ini aku tunggu, kayak sesuatu yang kosong di dalam diri kamu yang selama ini buat kamu bertanya-tanya, itu orang ini yang bakal ngisi kayak gitu. Kalian bisa dealing sama Taurus, terus juga water sign like Cancer, Scorpio, Pisces, lalu earth sign kayak Aquarius,
Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, Gemini, Libra. Ada juga beberapa dari Earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus. Ya, kuatnya tuh Taurus. Terus Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Gemini, Libra, sama Taurus. Ya, itu kuatnya. Terus ada Cancer juga. Ya kan, ada water sign ya tadi aku bilang. Gemini kuat, Taurus kuat, Gemini kuat. Ya. Itu sih. Water sign, earth sign. Kalau earth sign-nya yang kuatnya itu Taurus. Kalau water sign-nya Gemini. Gemini apa? No. Earth sign, maksud aku earth sign-nya kuatnya itu ada Gemini, Libra juga. Karena ini kan kayak timbangan menimbang gitu, Libra, Gemini itu kuatnya. Bisa juga Aquarius. Kalau water sign-nya ada Cancer, Scorpio, Pisces. Itu. Oke, sekarang aku bakal ambil dari kartu Dewi. Pesan buat kalian yang pilih file nomor 1. Oke, pas 3 ya. Jadi ada strong. Oke, jadi kalian akan dealing dengan orang yang kuat. Kuat fisiknya, pikirannya, intuitif juga. Lalu ada home dan guiding children. Oke, jadi di sini ada juga crystal children, di sini juga ada guiding children. Jadi kalian benar-benar diminta buat membantu anak-anak, oke, membantu anak kecil. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu kalau ternyata anak kecil ini memiliki, bisa aja anak kecil yang kalian bantu ini adalah anak indigo atau crystal children, sehingga kalian benar-benar kayak membantu mereka. Dengan kalian membantu mereka, kalian juga membantu diri kalian untuk lebih mendekatkan kalian dengan orang ini, seperti itu. Kalian akan dealing dengan orang yang kuat dari pikirannya, fisiknya juga kuat. Karena di sini kan ada kayak matahari, bunga matahari kayak gitu. Jadi dia benar-benar visinya tuh cerah, orang yang benar-benar tercakra, eye-nya tuh terbuka kayak gitu. Jadi dia memiliki kelebihan. Oke, terus juga orang ini akan hadir seperti memberikan kalian kenyamanan, kayak kalian itu ada di rumah. Mereka ini kayak like home buat kalian, atau bisa kalian yang seperti rumah bagi mereka. Oke, bisa vice versa. Ya, orang ini memberikan kenyamanan terhadap kalian yang akan mengisi ke hati kalian yang mungkin kalian udah lama kayak ngerasa kosong, ada yang kurang dalam hidup kalian. Kalian nggak tahu itu apa. Orang ini akan ngisi kayak gitu. Dan ya, guiding children. Jadi kalian benar-benar diminta buat kayak menuntun anak, membantu anak-anak seperti itu. Bisa juga kalian ini pekerjaannya itu guru TK atau ya pokoknya guru yang mengasuh anak ya, bisa juga. Jadi kalian diminta untuk membantu anak-anak ini dengan hati yang tulus, ikhlas. Untuk bertemu dengan orang ini orang yang sukses. Bisa dia itu bekerja di bidang spiritual, bisa juga di pemerintahan, ada juga CEO atau manajer. Pokoknya sesuatu yang seperti itu, karena di sini dia itu dihormatin dan terpandang. Ada juga yang bisa dealing sama artis atau apa sih namanya, selebgram or something like that, karena di sini dia itu orang yang famous. Ada yang famous, pokoknya dia orang yang terpandang. Bisa juga ya pokoknya dia orang yang rupawan kayak gitu. Oke, aku lanjut ke sini.
Jadi ini aku bakal cocok. Ini aku bakal ambil, tapi aku nggak bakal lihat, oke? Ini inisialnya. Lagi. Oke. Jadi inisialnya tuh bisa namanya itu U, huruf depannya U, atau di inisial di nama panggilan dia tuh ada huruf U. Terus ada E. Lalu ada A dan L. Ini nama-namanya bisa inisialnya itu ada huruf A, U, E, atau L, atau bisa juga nama panggilannya, atau ada huruf-huruf ini di nama dia atau di inisial dia, oke? Ada A, U, L. Like, pas. Terus aku bakal tarik juga dari pesan dari semesta, dari Kibi. Aku tarik pesan untuk kalian yang pilih file nomor 1. Jadi ada like sun, ada sun. Jadi orang ini atau kalian itu kayak matahari, kayak yang tadi aku bilang kan. Di sini ada matahari. Jadi kayak dia ini di sini juga ada matahari. Jadi dia itu memiliki visi yang cerah. Kayak kehadirannya dia itu bisa kayak mencairkan suasana kayak gitu. Bisa memberikan kalian kehangatan, atau kalian yang dilihat itu mampu memberikan mereka kehangatan. Ya. Terus di sini juga ada new love, cinta yang baru. Oke, jadi mereka di sini akan membawa cinta yang baru kepada kalian. Sorry ini tadi karena aku saking semangatnya giniin jadi robek. Maaf. Terus di sini juga ada lucky. Oke, orang ini merupakan orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Lalu ada nih, ada feminine. Jadi kalau bisa dia ini femininnya yang lebih dominan dibanding maskulinnya, atau bisa juga kalian diminta atau bisa juga kalian nonton inilah maskulin, kalian akan dealing dengan wanita yang benar-benar keibuan, yang cantik dan benar-benar seperti tipe ideal kalian, tipe kalian kayak itu. Kalau misalnya nonton inilah feminine, kalian diminta untuk lebih mencintai diri kalian, mempercantik diri kalian, seperti itu. Ada wedding. Ya, akhir dari hubungan ini yaitu adalah pernikahan. Atau bisa juga kalian, sebagian dari kalian itu akan, ini bisa spesifik juga untuk satu orang atau beberapa orang, bakal ada yang nikah juga. Tapi aku rasa sih sebagian besar itu nggak nikah di tahun ini ya. Aku nggak tahu juga sih, karena itu rencana Tuhan. Oke, aku rasa itu aja. Semoga ini resonate sama kalian. Please comment, like, and subscribe. Makasih udah nonton. Bye. File nomor 1. Oke, hai. Buat kalian yang pilih file nomor 2, yaitu ada chakra clearing. Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 2, kalian diminta untuk menjadi lebih jelas. Dan juga membuka kemampuan kalian, oke? Jadi di sini buat kalian yang pilih file nomor 2, kalian diminta untuk banyak-banyak berdoa dan meminta pertolongan Tuhan agar kalian diberikan petunjuk, sehingga kalian mengetahui dengan jelas apa yang benar-benar kalian inginkan, tujuan kalian, dan benar-benar yang terbaik untuk kalian, oke? Itu, banyak-banyak berdoa. Langsung aja kita ke tarotnya. Aku ingetin lagi, kalau ini adalah general reading, jadi mungkin gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate sama ramalan ini. Dan ini bisa vice versa. Dan kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kartu kayak gini, usahain buat ditonton, jangan di skip, biar energi kalian bisa masuk ke readingan ini, biar lebih resonate, oke? Oke, kita langsung aja. Untuk yang pilih file nomor 2, apakah kamu akan menikah di tahun 2020 ini? Please tell me.
Knight of Sword. What else? Just tell me about who picked file number 2. Lalu ada Eight of Wands. Oh, benar-benar cepat nih energinya. Six of Wands. Oh. Ada Two of Pentacles. Five of Swords. Seven of Wands. What else is there? Oke, apalagi untuk yang file nomor 2. Apakah kalian akan menikah di tahun 2020 ini? Five of Cups maksud aku. Kayaknya yang file nomor 2 ini orangnya tuh agak pemalu ya, pasangan kalian di file nomor 2 nih. Atau gimana, ini susah banget keluarnya. Ada Justice, ada sebab lalu ada Two of Wands, Judgment, King of Swords. Oh my god. Ada Lovers dan ada apa sih namanya? Ten of Swords. Oke, jadi gini, buat kalian yang pilih file nomor 2 yaitu pasangan kalian ini atau orang ini kayak bakal datang cepat dengan membawa cinta yang baru. Oke, orang ini merupakan orang yang terpandang, orang yang gesit, maksudnya antusias terhadap sesuatu hal, orang yang aktif, orang yang penuh semangat, orang yang juga memiliki prinsip yang kuat, yang selalu dia bawa kemanapun, orang yang dihormati, dipandang oleh orang sekitarnya. Tapi di sini ada Two of Pentacles. Jadi di sini kalian atau dia lagi menimbang sesuatu kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin dia berpikir kayak gini. Yang harus dia lakuin tuh apa? Apakah dia harus maju atau enggak kayak gitu? Karena dia atau kalian. Kalau misal ini bisa vice versa ya. Kalau misalnya bisa juga kalian atau dia itu kayak udah memperhatikan dari jauh kayak itu. Dia bisa udah tahu kamu, tapi dia cuma ngeliat dari jauh karena dia masih ragu apakah dia harus maju atau gimana. Karena mungkin dia lihat beberapa dari kalian mungkin ada yang masih memiliki pasangan untuk saat ini, oke? Jadi kayak dia melihat dari jauh apakah dia harus maju atau gimana gitu. Kalau misalnya yang kalian memiliki pasangan, ini bisa berarti kalau dia itu masih mempertimbangkan apakah hubungan ini harus dibawa ke yang hubungan yang lebih serius lagi atau di sini aja dulu kayak gitu. Karena dia masih ada sesuatu yang masih dia perjuangin. Dia masih berusaha untuk memperoleh apa yang dia inginin kayak gitu. Dan di sini aku rasa ada juga beberapa itu yang kayak masih mengenang masa lalunya, masih punya trauma ya, karena di sini ada Five of Cups dan juga ada Ten of Swords, dimana kayak kalian itu dulu pernah ngerasain yang namanya sakit hati, sakit banget, dihancurin, dikecewain,
benar-benar sampai buat kalian tuh kayak hopeless, kayak kalian menimbang, kayak kalian pingin merasakan yang merasakan yang namanya dicintai lagi, mencintai lagi, kayak gitu. Tapi kalian juga masih punya ketakutan akan kejadian di masa lalu yang buat kalian benar-benar ngerasain sakit kayak gitu. Jadi kalian kayak, atau kalian atau dia ya, ini bisa vice versa. Jadi orang ini kayak masih menimbang apakah dia siap lagi untuk merasakan kayak gitu. Jadi dia masih ada pertimbangan khusus kayak gitu. Itu yang buat dia masih ragu untuk saat ini. Tapi nanti akan dia atau kalian tuh bakal dapat suatu keadilan di mana akhirnya oke, aku yakin apa yang harus aku lakuin kayak gitu. Jadi dia akhirnya bisa menyeimbangkan dirinya dia, pikiran dia, hatinya dia, dan dia berani untuk mengambil tindakan. Dan dia sebenarnya kalau misalnya yang nonton ini single, sebenarnya ada orang di luar sana yang benar-benar kayak memperhatikan kalian dari jauh. Bisa juga dia udah nge-stalking kalian. Ya ini merupakan hasil dari karma kalian terdahulu. Kalau aku lihat sih mereka ini bakal datang, ini bukan hasil karma buruk ya, ini kayak lebih memberikan karma baik sih, memberikan kalian kebahagiaan kalau menurut aku. Karena di sini dia itu benar-benar ya ada the lovers, jadi kayak beneran kalian itu di blessing oleh malaikat cinta. Dan di sini juga di tongkatnya ada kayak bunga-bunga, gantungan bunga gitu. Itu berarti ada andil dari semesta kayak gitu. Emang kalian kayak dipertemuin, mungkin kalian atau dia itu pernah disakitin, jadi kalian kayak saling mengisi kayak gitu. Terus orang ini juga orang yang kayak tadi aku bilang, dia orang yang disegani, dihormati, terpandang juga. Dia berperawakan atau berpenampilan itu muka itu rada-rada serius kayak gitu, kayak banyak yang dipikirin gitu, karena emang mukanya serius. Dia orang yang cerdas, berintelektual, kadang mulutnya tuh kata-katanya tuh tajam. Dia orang yang bersemangat, antusias, energik, aktif. Terus kalau saat dia yakin, oke, dia akan melangkah maju kayak gitu, karena ini energinya cepat. Jadi aku rasa mungkin dia bakal lebih cepat buat yakin kayak itu. Tapi kalau untuk pernikahan di tahun 2020, aku rasa sama kayak file nomor 1. Aku rasa sebagian besar dari kalian tuh nggak nikah di tahun ini, oke? Karena di sini kayak masih ada energi untuk melepaskan, merilis, healing, ada energi healing ya. Dan juga masih banyak keraguan-raguan yang benar-benar harus diseimbangkan untuk mengambil langkah untuk maju. Jadi kayak masih butuh waktu untuk langkah maju, apalagi untuk ke tahap serius seperti pernikahan. Aku rasa untuk tahun 2020, maaf, tapi aku rasa enggak gitu. Tapi ini bisa resonate, bisa enggak ya. Lalu ada The Sun, ya dia masih pingin untuk menikmati hidupnya, mencari benar-benar kebahagiaan kayak gitu. Tapi orang ini merupakan orang yang ya kayak The Sun, saat dia hadir sama kamu, dia pingin kayak anak-anak ini yang benar-benar tampil apa adanya, nggak ada yang pingin ditutupin. Dia juga pingin bebas, kayak anak-anak ini. Dia pingin juga kayak cahaya matahari untuk kamu, yang memberikan kamu kehangatan seperti itu. Atau bisa juga kamu yang dilihat kayak matahari, dan hidup kamu itu dilihat kayak berwarna kayak gitu, sehingga dia pingin kayak kamu juga gitu, yang berwarna, percaya diri ya kayak gitu. Dan di sini dia megang bendera merah, dimana benar-benar ada suatu prinsip yang dia pegang, kepercayaan yang dia pegang selama ini. Dan ini merah, banyak warna merah gitu. Jadi benar-benar dia tuh orang yang pemberani, orang yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dan kepercayaannya dia kayak gitu. Terus ada Two of Swords. Jadi ya ada benar-benar ada sesuatu yang lagi dia pertimbangin kayak gitu. Tapi kalau misalnya nonton ini single,
Ini bisa bertanda kalau kamu akan segera akan bertemu dengan orang yang akan memberikan kamu kebahagiaan kayak gitu. Lalu ada Three of Wands, di mana mungkin kalian itu belum sadar akan kehadiran orang ini, atau kalian atau dia itu masih, ya ini kartu pilihan juga, memiliki lebih dari 1-2 pilihan. The Hermit dan juga ada Ace of Wands. Jadi akan ada sesuatu yang baru dimulai. Kalau misalnya kalian nggak punya pasangan, bakal ada sesuatu dimulai. Kalian akan bertemu dengan orang yang benar-benar dapat memberikan kalian kehangatan, dan bisa menjadi orang yang memberikan kalian kebahagiaan. Kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian, arahan, atau orang-orang di sekitar kalian yang kalian hormati, kayak orang tua, atau orang-orang yang memiliki pengalaman lebih. Oke, kalian diminta untuk mendengarkan itu. Kalian bisa dealing dengan earth sign kayak Aquarius, Gemini, Libra. Lalu karena di sini banyak sword, kuatnya di sana. Terus juga bisa Libra. Kalian bisa iya sih, tadi kan aku bilang earth sign ya. Ada Aquarius, Gemini, Libra, kuatnya di Libra. Karena ada timbangan, kuatnya tuh Libra. Terus juga bisa earth sign kayak Capricorn, Virgo, Taurus. Lalu ya kuatnya sih di sana. Water sign juga ada dikit, Cancer, Scorpio, Pisces, tapi dikit banget. Yang kuatnya itu di earth sign Capricorn, Virgo, Taurus, dan juga Libra, Aquarius, Gemini, tapi kuatnya Libra. Libra, Taurus, Scorpio, pokoknya itu. Oke, lalu aku akan ambil pesan dari para dewi untuk kalian. Jadi ini oracle cardnya. Untuk kalian yang pilih file nomor 2, pesan dari para dewi untuk kalian. Ada prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receive. Oke, jadi akan ada anugerah yang datang dalam hidup kamu. Kayak aku bilang, misal kamu itu single, bakal ada awal baru yang akan hadir dalam hidup kalian. Awal baru ini bakal membawa kebahagiaan buat kalian. Orang yang akan hadir ini akan membawa kebahagiaan untuk kalian. Hasil karma baik ya, aku rasa. Kalian diminta untuk menerimanya. Kalau yang memiliki pasangan, aku rasa ya kalian akan mendapatkan abundance juga. Kayak mungkin kalian bisa menemukan sisi lain dari pasangan kalian yang ternyata orang ini kayak yang aku harapin, kayak gitu. Tapi untuk pernikahan di tahun ini aku rasa belum sih ya. Mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya, I don't know. Apalagi pesannya, yang jelas aku rasa nggak tahun ini. Lalu ada ini, sensitivity. Kamu diminta untuk mendengarkan intuisi kamu, feeling perasaan kamu, dan juga orang-orang sekitar kamu. Karena sensitivitas yang kamu rasain itu bisa jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu selama ini. Karena itu kamu diminta untuk mendengarkan intuisi kamu, perasaan-perasaan kamu. Lalu ada boundaries. Love yourself enough to say no to others. Demand on your time and energy. Jadi kalian diminta untuk lebih mencintai diri kalian dengan mengatakan tidak terhadap apapun yang benar-benar tidak kalian inginkan. Seperti itu. Lebih banyak sih mencintai diri kalian. Terus aku akan ambil dari sini. Ini adalah inisialnya ya. Ini aku nggak bakal lihat. Aku bakal ngambilnya acak banget. Oke.
Jadi ini inisialnya tuh bisa M. Kalian bisa dealing dengan orang yang inisialnya tuh M, entah nama depannya, nama panggilannya, atau ada huruf M di antara namanya. Lalu ada H, lalu ada B, dan bisa juga D. Oke. Ini namanya itu inisialnya. Jadi karena di sini banyak huruf, lebih banyak kancing yang berwarna hijau, jadi kayak ini. Apa sih namanya? Orang ini orang yang akan memberikan kamu kedamaian, terus juga orang yang akan memberikan kamu keseimbangan. Kayak yang aku bilang, dia akan orang ini akan memberikan awal yang baru kayak kamu, memberikan kamu kedamaian, kehangatan yang selama ini mungkin kamu nggak kamu rasain atau kamu dapatin dari orang-orang sebelumnya kayak gitu. Ini aku rasa orang baru, ada beberapa dari orang baru, karena ada Ace of Wands, orang baru, tapi dia atau kamu itu udah kayak ngeliatin, bisa kamu atau dia itu stalkerin, ngeliatin dari jauh, ngefans, itu bisa juga kayak gitu. Dan jelas kayak gitu, kamu atau dia itu belum sadar akan kehadiran sesama lain. Tapi aku rasa sih kamu yang belum sadar akan kehadiran orang ini, padahal orang ini kayak udah melihatin kamu dari jauh, memperhatikan kamu, stalkerin kamu kayak gitu. Terus aku juga akan ambil dari Kibi. Oh iya, selain dia akan memberikan kedamaian dan juga kayak keseimbangan terhadap kamu, dia juga ya kayak aku bilang, dia itu energik, lalu juga dia itu aktif banget, berani karena banyak warna merah juga. Lalu dia orang yang penuh semangat dan agak bergairah kayak gitu ya. Terus ya saat kalian ketemu orang ini, kalian itu bakal ngerasa kayak aman aja sama mereka, akrab kayak gitu, karena dia orang yang emang memberikan kamu kenyamanan kayak gitu. Oke, bisa hurufnya M, H, B, atau D, itu inisialnya. Lalu pesan dari semesta itu. Oke. Jadi yang pertama ada obsesi. Oke. Ini karena aku bilang dia itu kayak ngeliatin kalian dari jauh, kayak mereka itu udah terobsesi gitu sama kalian. Kayak kalian tuh benar-benar buat dia tuh penasaran gitu. Oh, tapi serem sih ya. Tapi ya enggak sih, obsesinya mungkin baik. Amin. Lalu ada joyful, kalian diminta untuk banyak-banyak menikmati waktu, menikmati kebahagiaan kalian, karena dengan kalian bahagia itu kalian menarik cinta dan energi kebaikan lebih cepat kayak gitu. Smile, kalian diminta untuk banyak-banyak tersenyum, atau senyuman kalian itulah yang akan menarik atau membuat orang ini tertarik kayak gitu. Mungkin dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari senyumanmu. Kayak film banget gak sih? Lalu ada holiday, kalian diminta untuk banyak-banyak liburan, atau kalian bisa ketemu orang ini pada saat kalian liburan. Kalian bisa sadar, oh orang ini toh kayak gitu pas kalian liburan. Lalu ada soulmate, ya orang ini bisa berarti soulmate kalian. Oke, aku rasa itu aja untuk yang pilih file nomor 2. Aku harap ini resonate. Please comment, like, and subscribe. Thank you for watching. Bye, file 2. Oke, hai buat kalian yang pilih file nomor 3. Yaitu ada Beloved One. Oke, jadi I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Oke, jadi di sini kalian diminta untuk banyak-banyak berdoa, berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kalian lebih cepat dipertemukan dan dibantu untuk bersatu dengan your soulmate kayak gitu. Karena di sini ya para malaikat Tuhan itu senantiasa membantu kalian dengan spiritual soulmate kalian. Soulmate atau jodoh yang
emang diperuntukkan untuk kalian, oke? Gitu. Jadi kita langsung aja ke tarotnya. Aku ingatin sekali lagi kalau ini general reading. Jadi kemungkinan nggak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate. Ini juga bisa vice versa. Jadi kalau ambil baiknya, kalau nggak cocok ya anggap fun reading aja, oke? Terus juga ini bisa vice versa. Terus kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kartu kayak gini, usahain kalian nonton, jangan di skip, biar energi kalian bisa masuk ke dalam readingan ini sehingga bisa lebih resonate, oke? Oke, kita langsung aja untuk yang pilih file nomor 3. Apakah kalian akan menikah di tahun 2020 ini? Ada Nine of Wands. What else? Tadi grup 1 dan grup 2 itu belum nikah ya. Tahun ini aku rasa belum nikah. Kalau untuk grup 3 apakah sama kayak grup 1 2? Ada King of Pentacles, ada Four of Swords, ada Four of Pentacles. Oh my. Ada 4-nya banyak banget. Wah, oke deh. Oke, jadi ada ini. Ada Knight of Wands. Ada Three of Cups. Ada Pentacles. Page of Pentacles maksud aku. Ada King of Wands. What else? Oh. Oke, jadi gini. Wait. Ada Ten of Wands, Eight of Swords, Nine of Swords. Ten of Cups, the Hangman. Oh my god. Ten of Swords. Jadi kayak gini ya, untuk kalian yang pilih file nomor 3. Kayak gini. Jadi aku rasa mungkin yang nonton file nomor 3 ini sebagian dari kalian itu ada yang kayak jomblo udah lama, single udah lama, udah kayak nunggu orang. Ada gak sih orang yang tepat buat aku? Kapan orang itu datang? Kayak kalian udah nunggu dan ya penantian kalian itu akhirnya bakal terjawab. Kalian akan akan ada seorang yang datang, bahkan nggak cuma satu aku rasa. Tapi kalian diminta untuk bijak karena kalian mengharapkan kayak ini ada four of apa sih namanya, sword. Kalian mengharapkan ada 3 hal, ada 3 yang kalian liatin. Padahal ada satu yang benar-benar untuk kalian kayak gitu. Dan kalian juga diminta untuk memiliki prinsip. Jadi pada saat kalian kemanapun itu ada satu prinsip yang benar-benar kalian pegang kuat sehingga kalian gak bakal salah jalan atau salah milih kayak gitu. Aku rasa juga di file nomor 3 ini banyak dari kalian itu yang punya trauma akan masa lalu, disakitin, dikecewain, diselingkuhin, diputusin, pokoknya beneran hancur-hancuran, bahkan ada yang ditinggal mati, ditinggal cerai. Aku rasa oke.
ya pokoknya beneran sakit banget sampai kalian itu kayak ngerasa udah hancur sehancur-hancurnya gitu perasaan kalian. Itu yang buat kalian kayak ngerasa ketakutan, kadang kayak mimpi buruk, takut untuk memulai lagi yang baru. Itu yang buat kalian kayak tertahan, apa sih namanya, terbelenggu gitu ya. Tapi di sini kalian diminta untuk ayo buka hati kamu, buka mata kamu, percaya, lupain yang sudah terjadi di masa lalu kayak gitu. Percaya di depan sana ada orang yang lebih baik yang akan memberikan kamu kebahagiaan yang sedang menantimu kayak gitu. Orang yang akan memberimu bukan cuma perasaannya tapi juga berusaha untuk memberikan apa yang kamu mau kayak gitu. Ini udah cukup buat kamu membawa penderitaan masa lalu kamu ke masa depan kamu. Kamu diminta untuk melepaskan rasa sakit, penyesalan, segala beban kamu di masa lalu. Kamu diminta untuk jatuhkan, buang itu, lupain kayak gitu. Karena Tuhan semesta semuanya tahu seberapa sulit itu, dan mereka pingin kamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena itu kamu diminta untuk benar-benar melupakan, melepaskan segala beban-beban, rasa sakit kamu dan pengalaman-pengalaman buruk kamu di masa lalu. Kamu diminta untuk gini, kita harus percaya semua yang terjadi di masa lalu itu mungkin gak semuanya itu baik, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Hargai itu, terima, ambil pelajarannya. Segala yang terjadi itu pasti ada pelajarannya di baliknya, oke? Kalau kamu misalnya disakitin, dihianatin, ya itu berarti itu untuk kebaikan kamu. Tuhan tahu orang itu nggak pantas buat kamu, karena itu orang itu disisihin kayak gitu, apa sih namanya, dieliminasi. Kamu tahu keburukannya dia kayak gitu, karena kamu diharapin untuk mendapatkan pelajaran dari kejadian itu, sehingga untuk kedepannya terhadap orang yang emang untuk kamu bisa belajar dari pengalaman itu, sehingga kamu bisa memperlakukan orang ini dengan cara yang lebih baik, sehingga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Setiap yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada suatu pembelajaran dan makna di balik segala kejadian itu. Kamu diminta untuk percaya itu, bebasin diri kamu, hancurkan tembok-tembok yang sudah kamu bangun untuk melindungi diri dan perasaan kamu. Yuk lihat sekitar kamu. Ada hal baik yang menanti di depan sana. Gitu. Jadi orang ini tuh orang yang finansialnya itu bagus, aman di finansial, orang yang sukses, berpenghasilan, sehingga ya energinya giving. Ini bisa vice versa ya, ini bisa kamu yang punya trauma terhadap masa lalu, atau orang ini yang memiliki trauma di masa lalu sehingga memegang erat, memeluk erat hatinya, sehingga dia nggak bakal tersakiti sampai membangun tembok kayak gitu. Tapi akhirnya kalian sadar pasti ada satu orang untuk kalian, yang benar-benar untuk kalian kayak gitu. Kalian banyak-banyak berdoa, meminta bantuan terhadap Tuhan, banyak-banyak berdoa dan memohon, sehingga ya orang ini bisa melangkah maju mencari kalian. Orang yang benar-benar istilahnya tuh orang yang selain dia juga punya finansial yang bagus, dia juga punya prinsip yang kuat. Dia tuh orang yang berapi-api. Jadi apa yang dia mauin, dia bakal berusaha buat dapetin itu. Orang yang optimis. Ya, ini bisa energi kamu atau pasangan kamu. Kalian akan ketemu pada saat have fun, joyful. Oke, jadi pada saat party, ketemu sama teman-teman, ada celebration di situ, kalian bisa ketemu, bisa pas kalian lagi, ini bisa entah dia usahanya di clubbing, kayak punya klub, atau kalian bisa ketemunya di klub, bisa pada saat kalian ada party, celebration, kayak gitu.
kalian lagi ngumpul di cafe, lagi minum-minum sama teman, bisa juga. Pokoknya ada energi kalian lagi joyful banget nih sama teman-teman gitu. Energinya ini orangnya tuh pemberi ya, karena dia punya uang yang lebih, jadi dia memberi kayak gitu. Terus untuk orang lainnya itu ada King of Wands, dimana orang ini benar-benar orang yang berprinsip, orang yang tegas, spiritualnya juga bagus, orang yang kadang cenderung kayak apa sih namanya, terlalu tegas, kadang dia bergairah kayak gitu ya. Bisa ini ada ketertarikan sensual. Ya, orang ini yang bakal ngebantu kalian untuk ini bisa juga berarti ada juga yang orang ini yang bakal ngebantu kalian untuk mengangkat beban-beban kalian kayak gitu, mengangkat ya beban kalian terdahulu. Dia bantu mengurangin beban kalian dan membantu kalian untuk move on ya. Ini juga karena kalian atau dia ini, kalian, aku rasa sih kalian ya, kalian itu mungkin selama ini udah terlalu stuck, kayak kalian energinya tuh stuck di situ aja kayak gitu, karena kalian takut untuk mencoba, karena udah trauma ya itu. Tapi percaya, orang ini yang akan, dia bawa Wands, jadi dia yang bakal ngebantu kalian itu buat kayak ngebebasin diri kalian dari stagnasi ini, membuat kalian melangkah maju kayak gitu. Sehingga di sini ada energi happy family. Ini beberapa dari kalian mungkin bisa nikah di tahun ini ya, tapi mungkin nggak semuanya, tapi aku rasa ada beberapa dari kalian yang bakal nikah di tahun ini. Itu what else about who pick file nomor 3 ya. Kalian diminta untuk banyak-banyak joyful, menikmati menikmati hidup kalian, kumpul sama teman-teman, mencari apa yang benar-benar kalian inginkan. Ya pokoknya biar kalian bebas dari trauma kalian kayak gitu. Kalian diminta untuk biar energinya tuh lebih positif, karena energi positif itu bisa menarik energi positif lainnya, menarik kebahagiaan dan abundance atau anugerah lainnya. Oke? Jadi ada The Tower, jadi dan juga Queen of Wands. Jadi bakal ada suatu kejadian yang mungkin kayak orang ini datang tuh kayak thunder kayak gitu, kayak tiba-tiba gitu datangnya. Itu yang bakal ngebuat kamu sadar, selama ini mungkin pemikiran kamu, rasa takut kamu itu udah nggak berguna, udah nggak baik lagi buat ada di diri kamu, sehingga itu bakal dihancurin. Dia bakal bisa dia atau ntar ada suatu kejadian yang bakal nyadarin kamu kalau yang selama ini kamu lakuin itu udah nggak baik dan nggak pantas buat ada di hidup kamu lagi kayak gitu. Kamu diminta untuk menjadi Queen of Wands, dimana kamu orang yang berprinsip. Di sini ada King of Wands, jadi ada Queen of Wands. Jadi kalian sama-sama orang yang memiliki prinsip yang sama, orang yang sama-sama kuat, kayak cerminan gitu ya. Dan ini emang udah takdir oleh semesta, kalian dipertemukan kayak gitu. Karena kalian sama-sama memiliki prinsip, kalian sama-sama orang yang kuat, diharapkan untuk sama-sama tumbuh. Ini untuk kebahagiaan orang-orang sekitar juga, oke? Ya, kalian juga memiliki ketertarikan seksual yang sama. Kalian bisa dealing dengan earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus. Itu kuat. Terus apa lagi? Ada earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi kuatnya sih aku di earth sign Capricorn, Virgo, Taurus. Terus bisa juga ada beberapa dari water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Tapi kuatnya di Capricorn, Virgo, Taurus. Di antara itu, oke? Pekerjaannya bisa ada yang di keuangan, kayak
akuntan, perbankan, perpajakan, menteri keuangan, enggak, pokoknya ada hubungannya sama keuangan. Tapi ada juga yang dia itu orang yang kayak pengusaha wira swasta. Terus juga orang yang memiliki apa sih namanya? Apa itu namanya? Ya, orang yang punya pegangan. Itu bisa jadi guru, dosen. Ya, pokoknya kayak gitu. Itu beberapa atau pekerjaan yang membutuhkan disiplin tinggi. Itu. Terus aku bakal tarik energi dari Dewi-Dewi, pesan dari Dewi-Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 3. Untuk kalian yang pilih file nomor 3, apakah pesan dari Dewi-Dewi? Jadi untuk menjawab pertanyaannya kan, apakah kalian akan menikah di tahun 2020? Ya, beberapa dari kalian aku rasa bakal menikah di tahun 2020 ini. Oh, ada home. Ya, beberapa dari kalian tuh, atau mungkin sebagian besar kalian tuh bakal nikah di tahun 2020 ini. Atau kalian akan menemukan seseorang yang like a home. Like home buat kalian. Dia tuh kayak ngasih kalian kehangatan di rumah, kayak gitu, suasana kayak di rumah sendiri, kenyamanan kayak di rumah sendiri, keluarga sendiri, kayak gitu. Kalau misalnya nonton ini lama maskulin, kalian akan dealing dengan wanita yang benar-benar keibuan, seperti yang kalian harapin. Wanita yang berprinsip, memiliki prinsip yang kuat, tekad yang kuat, adil, kuat secara spiritualnya juga. Ya, yang mampu memberikan kamu kehangatan dan kenyamanan. Ya, ada secret space. Jadi kalian benar-benar diminta untuk banyak-banyak berdoa, memohon kepada Tuhan agar lebih cepat mempertemukan orang ini. Dan emang kalau orang ini yang terbaik untuk kalian, biar kalian dipersatukan, oke? Kalian bisa juga dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang kalian yang memiliki spirit power, kayak misalnya kayak tempat-tempat berdoa kayak gereja, masjid, pura, kelenteng, ya pokoknya tempat-tempat berdoa. Terus juga vihara bisa juga. Pokoknya tempat-tempat yang memiliki kekuatan spiritual, bukan cuma tempat-tempat untuk berdoa, kayak tempat bersejarah bisa juga. Terus ada bright future. Jadi kalian diminta untuk berhenti mengkhawatirkan segalanya, karena segalanya itu akan menjadi baik-baik aja. Oke. Jadi kayak gini, kayak yang tadi aku bilang, kalian punya trauma masa lalu, atau kalian karena itu kalian kayak berpikiran negatif, sering berpikiran negatif. Kalian disuruh untuk berhenti berpikiran negatif, berhenti untuk khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi kayak gitu. Karena kalian diminta untuk yakin bahwa segala yang terjadi itu untuk sesuatu yang lebih baik. Segala yang terjadi itu akan lebih baik ke depannya, karena ada bright future, oke? Gitu. Karena aku bakal ambil dari sini, ini inisial yang akan menikah dengan kamu, inisial pasangan kamu. Ini aku nggak bakal lihat, aku bakal ambil aja. Oke, jadi inisialnya bisa ada inisialnya itu U, atau ada huruf U di antara namanya, lalu ada T, ada N, dan ada L. Kalian bisa ketemu sama orang ini di musim semi, atau juga di musim panas. Terus orang ini orang yang akan memberikan kalian kedamaian, terus juga keseimbangan. Terus pada saat kalian ketemu orang ini, kalian ngerasa damai. Terus juga apa ini
Bisa juga kalian ketemunya itu ada beberapa juga yang ketemunya itu di musim dingin. Dia ini orang yang kayak aku bilang, dia orang yang bertanggung jawab karena di sini dia punya prinsip yang benar-benar dia pegang. Dia tuh orang yang bertanggung jawab, orang yang mandiri dan juga serius. Stabil juga, stabil di bidang finansial, stabil di pemikiran dan juga spiritual dan juga intelektualnya itu stabil kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya, dia akan membantu kamu bebas dari rasa ketakutan kamu, trauma kamu. Pokoknya rasa takut kamu itu dia bakal bantu buat ngebebasin kamu. Sehingga kamu bisa ngerasa ringan dan ngerasa lebih nyaman kayak gitu. Dia ini orang yang benar-benar orang yang berani. Jadi apa yang dia mau dia bakal berusaha buat dapetin. Orang yang menggebu-gebu. Orang yang berani, bergairah kayak gitu, semangat, penuh semangat. Dan ya kalian ada ketertarikan secara seksual. Oke. Terus aku bakal ambil juga dari Kibi Top Plus, pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 3. Selamat buat kalian yang pilih file nomor 3. Kalau kalian beneran nikah di tahun ini, jangan lupa kasih tahu aku, oke? Banyak banget. Perutku lapar banget. Oke, ulang ya. Tadi terlalu semangat pesannya. Oke, jadi ini. Ada family, ya. Kalian bisa bakal nikah sama orang ini sehingga kalian bakal punya family. Atau bisa juga orang ini kenal dengan keluarga kalian. Atau hubungan keluarga kalian tuh udah dekat. Atau dia teman, saudara, atau dari keluarga kalian. No wonder. Dream, kalian pernah memimpikan orang ini. Atau orang ini seperti yang kalian mimpi-mimpikan. Kayak gitu. Lalu ada holiday. Ya, kalian akan ketemu sama orang ini pada saat kalian liburan. Bisa ketemu pada saat kalian liburan. Destiny, ini merupakan takdir buat kalian. Kayak aku bilang tadi, kalian emang ditakdirin buat ketemu. Karena kayak kalian punya prinsip yang sama, pegangan yang sama, jadi kalian cocok untuk satu sama lain kayak gitu. Unconditional love, kalian diminta untuk mencintainya, mencintai benar-benar pure kayak gitu. Terlepas dari ciri dia, ciri fisik dia, pengalaman masa lalu dia kayak gitu, terlepas dari hal-hal seperti itu. Oke, aku rasa itu aja untuk yang pilih file nomor 3. Semoga ini resonate. Kalau nggak resonate, ambil baiknya aja, anggap fun reading. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. Kalian yang pilih file nomor 3.